Kembali lagi di Konspirasi Elit Global bersama saya Coki Pardede. Saya Adriano Kalbi. Dan kita sudah kedatangan dua bintang tamu kita, yaitu adalah Richard dan Son. Kita kasih tepuk tangan dulu. Halo semuanya. Halo. Ini kalau di TikTok, Dri, mereka ini klipnya juta-juta. Nah, kok lo pakai harus menerangkan gitu ke gue? Emang gue orang yang perlu diupdate pengetahuan ya? Kayak ini kalau di TikTok. Just in case. Meskipun pada saat pertama kali gue baca brief kayak mungkin tamunya bapak dan anaknya. Karena ada soundnya. Ada soundnya. Sering banget sih. Namanya sound. Yoi. Sering banget tuh orang ngomong kayak gitu tuh. Oh ya? Apa? Ini anaknya ya katanya. Iya. Dari rasnya udah beda. Iya benar. Tapi kan di era modern ini bisa aja. Siapa tahu anak pungut kan. Enggak kan, sana Brad Pitt dan Angelina Jolie kan juga. Iya. Oh iya benar. Tapi maksudnya mereka dop. Mereka dop pada waktu itu. Tapi kita gak akan ngomong mengenai... Gue tersinggung tau gitu. Ini kalau di TikTok, Dri, anjing. Ini kalau di TikTok, Dri, mereka ini klipnya juta-jutaan. Orang tua di sini dibahas. Lanjutin case aja. Iya. Tapi kita bakal ngomong mengenai, ini kayaknya beberapa waktu yang lalu kan baru bang. Kalau di Amerikanya sendiri, ini memang baru dilakukan. Tapi kenapa gue tertarik untuk ngangkat ini lagi? Saat salah satu media gede di Indonesia, Volkatif, itu ngepost mengenai Masa Volkatif gede? Gede banget loh itu. Gede banget loh itu. Dia ngepost tentang Artemis 2. Oh iya, misi Artemis 2 ya. Misi Artemis 2. Dan bukan kontennya yang bermasalah, tapi komen-komen masyarakat yang akhirnya menurut gua, ini seru nih untuk kita bahas. Ya. Oke. Apa aja tuh komennya? Komen-komennya intinya terbelah. Ada yang nggak percaya, ada yang nggak percaya banget. Tapi gitu ya. Coba nih. Ya, jadi ini mendarat atau melaut ya? Lucu gitu. Darat apa ngelaut? Ya, ada lagi yang komen April Mop. Ya, tapi intinya seperti itulah. Tapi mungkin kita lihat dulu pendaratan di bulan ini pertama tahun berapa ya, Dri? Coba. Tahun, ya abis Perang Dunia Kedua lah pokoknya. Cold War kan 67. 69. 69. Iya, 60-an sih tahun 60-an. Sebetulnya kan kita udah berapa kali? 5 kali katanya. Mendarat di bulan kan? Kurang tahu. Kalau nggak salah 5 kali deh. Total pendaratan di bulan dicoba deh. Kan nih Apollo 13 kan? Apa sih? Ya pertama kan nih Apollo apa? 1967. Misi pertamanya. Oh, itu yang tragis tuh. Ini yang tragis yang meninggal. Waduh. Kalau yang terakhir yang orangnya di itu kan yang disumpah pakai Bible kan? Iya. Ini Apollo 11. 69 nih Apollo 11. Oke. Tapi kan nggak semua Apollo mendarat. Betul. Tapi abis Buzz Apollo ini Aldrin. kayaknya udah ada berapa lagi nih? Coba deh. Beberapa ada lagi. Ada beberapa lagi. Masih Coba 4-5 berapa kali lagi. manusia mendarat di bulan? Yang pertama Apollo 11 ini. Ya ini, yang katanya dengar azan juga kan. Gosipnya emang begitu. Neil Armstrong masuk Islam gara-gara dengar azan di bulan. Saya di klip aja ketawanya nih. Saya Dia kaget. Yang ini aja biar lebih rame. konspirasi apa lagi nih? 6 kali. Beraninya ada tertawa ya. Ya benar, 6 kali kan? 11, 12, 14, Oh, 6 kali benar. 15, 16, 17. Ya itu 13 di skip angka sial apa emang ada kecelakaan? Kan kayak lift kadang-kadang 13 Kecelakaan ya. kok nggak salah. Kecelakaan. Apollo 13. Ada filmnya ya? Jadi film. Oh iya. Apollo 13 emang literally kecelakaan. Kayaknya iya deh. Kenapa nggak percaya feng shui? Kayaknya berangkat lucu banget. balik lagi. Oh, Nggak berapa? nyampe. 50 Oh, iya. meledak, oke. Iya. Tapi, coba mungkin stance personal dulu, lu percaya Oke. moon landing nggak? Gue percaya sih sebenarnya sih. Lu percaya? Lu percaya? Gua percaya. Lu percaya? Lu? Percaya. Jawab. Percaya anjir. Oke. Percaya. Tapi Enggak. emang kalau nonton konten-kontennya yang ngedebatin gitu, emang lumayan believable sih emang sih. Oke, kita bahas dari Apollo 11 ini. Ya. Lu stance-nya Apollo 11, believe apa nggak believe? Nah, Gue oke. believe. Lanjut. 11 believe. Gua kalau ada keraguan tapi belum sampai nggak kepercaya ya, belum sampai bikin nggak percaya. Tapi kalau ada keraguan, menurut gue yang terjadi gini di kepala gua, moon landing it's actually happen. Tapi yang pertama maybe not. Oh, video footage itu Di palsu. studio nih. Ya, karena pada Oke. saat itu kepentingannya adalah prestis. Dulu-duluan nama Rusia. Ya, dulu nama Rusia. Politik. Iya, antara Rusia dan Amerika.
Gua rasa emang terjadi, tapi mungkin yang pertama kayak kita syuting aja. Itu. Tapi abis itu yang nextnya emang udah kesana. Oke. Setelah ininya udah ada. Apa dia itu kan memang sebetulnya Rusia waktu itu lebih agresif, Iya. ngirim-ngirim anjing, monyet, apa tuh? Tapi gila banget Rusia. ngirim monyet. Iya kan, nggak perlu konsen kan kalau itu. Oh iya benar. Benar, langsung diangkut aja. Iya, langsung kirim aja. Tapi sebelum kita lanjut nih, kalau cerita tergila yang pernah kalian dengar yang ada hubungannya dengan moon landing atau apapun dari kalian ada nggak? Ya sebenarnya tentang konspirasi moon landing ini sih. Itu kan banyak banget yang ngomongin nih, soalnya katanya wah ini adalah hoax gitu. Dan sampai sekarang ternyata masih banyak banget orang yang percaya itu gitu. Padahal di Mythbuster lu sempat ngikutin Mythbuster nggak? Di Discovery? Iya, iya. Itu ada cara ngetesnya loh, kayak dikirim sinyal apa terus ntar mantul bulannya berbinar. Dia ada satelit apa yang Oh iya, dia emang ninggalin naro. satelit kan di Iya, bulan kan. Dia naruh itu Naruh itu kaca. bisa feedback Iya, balik. iya. Tapi kenapa cuma 6 kali ya? Nah, Maksudnya kenapa nggak lebih gitu, nggak dieksplor lagi? Apa memang beneran nggak ada apa-apa? mahal lah, mahal. Gak ada kepentingan geopolitik itu sih. Kita nyari tap in YouTube aja susah. Visualnya kan siapa yang mau tap in? Masuk kan? dong makanya sini. Kalau banyak mungkin bisa. Iya betul. Lu pitching nih benderanya Iya. MCD gitu kan langsung. Wih. Apa Oh iya? iya bener, produk ya. Harus gitu Iya, baru. iya, skincare. Bisa. Bulannya jadi smooth. Iya. Di telepon gini. Skincare bawa sedrem bulannya smooth. Aduh lucu banget, masa SpaceX nyari sponsor ke skincare? Kemarin Nutella. Emang iya bener ya? Nutella ya? Oh iya bener ya? Nutella. Sampai di post di Instagram Gue Nutella juga kan. curiga iPhone juga Iya. deh. Soalnya foto yang terakhir kemarin itu kan di foto pakai iPhone. Orang pakai iPhone. Oh, Orang ngomong benar, gitu. benar. Soalnya si Samsung baru kebongkar. Ya. Katanya foto bulan kenapa dia cerah banget, ternyata ada AI yang otomatis gitu. Jadi lensanya nggak mampu, tapi Ya. AI-nya langsung Oh, iya. bikin ini clear. Jadi nggak pernah Ya. real gitu. Tapi kan maksud gue Samsung hanya menjawab kebutuhan customernya ya. Iya benar. Iya betul. Yang ini Samsung juga sadar kan ada kamera sebaik apapun tidak bisa memperbaiki pori-pori bopak Anda gitu. Salah loh, jangan lele sponsor gitu. Lo enggak, makanya Samsung mengerti. Anyway kita balik lagi ke sini. Ya. Kalau mengenai moon landing, kalau lo sendiri Dri, kalau kita berbicara mengenai moon landing atau berbicara mengenai Artemis 2 ini, lo ngerasa apa sih charmnya? Kenapa manusia tuh terobsesi banget ya untuk keluar angkasa gitu? Sampai kan beberapa misi dari NASA, bahkan Rusia sendiri kan mereka beberapa kali ada yang sempat gagal kan? Iya, iya. Astronotnya juga sempat. Ya, apa obsesinya gitu? Gue mau nanya, lo sendiri mau nggak keluar angkasa? Oh enggak lah. Udah pasti enggak. Kok bisa enggak? Kecuali Katy Perry udah. Dibayarin gitu. Katy Perry udah. Katy Perry udah keluar angkasa. keluar angkasa doang balik ini ke bulan apa cuma Enggak, lihat-lihat cuma dari gitu luar? lihat, Oh, habis kalau itu. gitu masih mau gua. Masih mau gua. Kalau ke bulan gitu Turun? enggak gua ya. Enggak mau ya. Nah, lu masih mau lah itu siapa? Siapa? It's My Dream tuh apa? Kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream. Kapadokia. Nah, Kapadokia. Ya balik masih lebih tinggi lagi masih mau. gua. Naik balon kalau itu, mohon maaf. Cuma naik balon kalau itu. Masih mau lah, masih Tapi mau. gue paham sih, maksudnya itu kan experience yang luar biasa banget. Iya sih. Iya kan? Sekarang kan orang Iya. kan spend duit paling banyak di experience kan, makanya space exploration Benar. maju banget sekarang. Benar. Betul. Gua rasa mereka lagi cari cara biar ini jadi wahana aja. Maksudnya Emang udah kan? Emang udah. Akan Hotelnya kan kan ya. juga udah dibangun juga kan? hotel bangun di bulan. Perencanaan. Bukan di bulan, tapi masih di atmosfer lah. Di atmosfer gitu. Bisa Banyak di loh yang rating bikin. juga kayak di Ago bintang 1 nih anjing. Enggak, karena kalau gua nggak pengen ke luar angkasa. Kita semua kan udah pernah naik pesawat dong. Iya, pernah. Dengan ketinggian berapa puluh ribu kaki aja, segitu aja. Gua nggak ngerasa nambah berapa puluh ribu kaki akan Akan ada. berubah. Akan make a Life difference. changing. Akan life changing. Karena kan cuman malah makin gak kelihatan apa-apa kan. Iya, malah makin gak kelihatan apa. Ngapain gue di sini gitu. Nah ini dia Katy Perry melakukan perjalanan keluar angkasa selama 11 menit. Tapi kan kayak Katy Perry gini kan juga ya ngeluarin single seberapa sih yang dia dapat ya kan. Dia terbangnya sama Virgin ya kalau nggak salah ya waktu itu ya? Nah bener. Bener. Kalau lu mau pengen selamat, lu make sure ada CEO kaya satu pesawat lo, ngerti gak sih? Oh Ya. Tapi Paling nggak kapal penting selam, nih. kapal selam nggak selamat kapal tapi. selam ya. Bareng sama CEO-nya mati juga. Tapi gue lebih serem naik kapal selam loh daripada naik. Wah iya sih, Gua kapal tekanannya. selam tuh nggak. Ya itu kapal selam itu juga kenapa ya? Karena dia godok-godok ke dalam itu. karena dia nyelam terlalu dalam tuh. Iya nggak benar, tapi maksudnya kenapa orang itu bikin wisata juga apa cari apa yang dicari sih waktu itu ke dalam? Iya. Wisata aja sih.
Enggak, pasti cerita lah. Experience Experience cerita. lagi. Kan dia problemnya juga gara-gara jumlah penumpangnya harusnya nggak bisa sebanyak itu. Harusnya kayak maksimal 3 orang nih. Dia bisa sampai 5 orang. Sehingga desain kapalnya Dirubah. jadi Kurang safety. Kok ada orang yang berani melanggar himbauan nyelam ke laut sekian ribu meter terus mau dilanggar tuh juga gila sih menurut gue. Hidup yang tidak menyenangkan macam apa yang sampai dia. Udah gue ikut aja di sini. Dia wisata Titanic ya kalau nggak salah ya. namanya ada Titan. Iya ada ya? Titanic. Emang di tempat tenggelamnya Titanic. Apa hasrat manusia mau keluar menurut lo gitu? Kayak bragging rights juga. Iya lah, pastilah. Ferry itu berapa arisan tuh pasti cerita. Iya, gue udah denger lu, Pak. Ceritain lagi. Tapi ini oke, sekarang kita masuk ke konspirasi dan kejanggalan yang terjadi. Ya. Jadi pada tahun 1960, teknologi Amerika Serikat menurut beberapa orang itu belum cukup maju untuk mendarat di bulan. Ya. Sehingga pendaratan Apollo 11 dianggap mungkin direkayasa untuk memenangkan perlombaan luar angkasa melawan Uni Soviet Ya. yang saat itu lebih unggul dalam beberapa misi awal. Perdebatan soal keaslian pernyataan Neil Armstrong dan pendaratan di bulan terus muncul nggak lama setelah misi itu kembali ke bumi. Ini tuh sebetulnya ada argumen, gue lupa argumennya siapa, dia bagus banget, dia bilang ini tuh sulit dibantah. Kalau emang waktu itu situasinya persaingan, Ya. kenapa kalau emang Amerika ini pendaratannya palsu, Rusia nggak ngomong apa-apa. Soviet diam-diam aja ya. Soviet diam aja. Bener. Dia benar-benar mengaku kalah. Ya. Oh dia beneran nyampe nih gitu. Betul. Kalau gue jadi Soviet bener aja gue bilang bohong kan, maksudnya sampai dia nggak ngomong apa-apa kan kayaknya emang aduh udah deh gitu. Iya. Dan hal ini meningkat ketika ada buku yang judulnya We Never Went to the Moon. Ini Iya. yang bikin Amerika $30 billion ini diterbitkan pada tahun bla. Ini kayak Hitler meninggal di Garut lah. Level-level Konspirasi ya. level-level. Iya, itu jadi makin ramai. Dan ini kan salah satu argumen yang mengibarkan bendera Amerika Serikat di lingkungan tanpa intinya masalah bendera lah. Kita udah coba correct me if I'm wrong karena ini masalah harkat martabat bangsa ya. Indonesia udah punya astronot belum? Soalnya astronot tuh khusus untuk Belum setahu gue. belum ya? Belum. Tapi kalau yang cewek terjadi itu, NASA, yang cewek itu Malaysia. kerja di NASA doang ya? Ini Pratiwi, Iya. Dokter Itu tuh Pratiwi. cewek, bener. Oh ada ya? Jadi setahu gua astronot itu sebutan 86. untuk yang dari Amerika. Kalau Rusia kosmonot. Oh. Setiap negara punya sebutannya masing-masing. Meaningnya Aneh mirip-mirip sih. banget. Biar apa dia beda-beda? Tahu cuy. Biar beda. Coba lihat kosmonot bedanya kosmonot dan astronot. Ini juga biar teman-teman tahu ya, bedanya kosmonot dan astronot. Kayaknya kalau kosmonot yang gagal gitu. Loh. Yang mati kan lost kosmonot kan. Betul. Rusia itu. Nah ini digunakan oleh Amerika Serikat, NASA dan negara-negara barat berasal dari Yunani, astron, bintang dan kalau kosmonot itu Uni Soviet. bahasa. Berasal dari bahasa Rusia, kosmonot. Ya. Kalau China setahu gua dia pakainya hanya. Aja taikonot anjing. Oh, boleh, sorry. Istilah lain Anjing selain taikonot. Enggak, tapi itu bener. Iya. Cina apa Cina? Ya itu taikonot. 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 Mereka suka gitu-gitu, Dri. Ya. Suka kayak, kalau Indonesia kira-kira apa sebutan yang tepat, Dri? Indonot. Yang bener. Tapi gue ngerti sih, yang lo bilang tadi, kalau ini sebenarnya lebih tentang bragging rights. Terutama kalau hak bragging negara di dunia internasional ya. Karena sebenarnya 3 negara yang pernah ke sana, itu yang dianggap adidaya kan. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya kita push lagi lebih jauh kan, ada seorang yang sangat terobsesi untuk ke Mars ya. Ya, Ya. betul. Yang Elon namanya Musk. Elon Musk. Nggak, tapi ini kan kalau nggak salah ya, coba lu cari deh. Jarak antara bumi dan bulan itu sama dengan semua planet dijejerin. Enggak. Distance man to the moon tuh equals Enggak. semua planet. Jauh banget, Cok. Kayaknya. Nggak, emang Mungkin jauh diameternya. banget, emang jauh Jauh banget. banget. Tapi memang nggak semua planet dijejeri. Semua di planet dijejerin. Total diameter planet di atas surya dia makan Ada coba. 1 detik cahaya kan. Tuh, 370 berapa kilometer itu 384 bumi bulannya. Iya. Lebih jauh bumi bulannya iya, malah. Iya. Benar. Dari mana? Dari diameternya Mars. ya. Bumi ke Mars. Enggak, jadi bumi ke bulan aja itu jaraknya kayak semua planet dijejerin. Jaraknya itu 384. Nempel ya. Iya, kalau semua nempel. planet total diameter itu 370. Jadi lu masih Oke, ada oke, oke. perbedaan 10.000 lah. Iya. Itu maksudnya bumi ke bulan. Tapi Mars itu Jauh banget emang. Jauh. lebih jauh lagi loh. Ini yang bikin gue makin nggak mau keluar. Gue ke Bandung aja nggak kuat cuy. Ah. Kayak 3 jam gitu kan. Kayak apa ini? Gitu. Apalagi ini 370.000 gila Karena banget, ke bro. bulan kan 1 detik cahaya itu
5 hari butuhnya yang Satu Artemis negara kemarin 5 kan. hari. 5 hari. Gimana kalau yang berapa tahun cahaya itu kalau Oh iya, ke planet benar juga. lain kan? Oh iya, kalau 1 detik kan gue lupa berapa ratus ribu 1 detik. 384.000. Yes. Tapi kalau dari kalian sendiri apa cerita mengenai pendaratan ke bulan atau apapun yang ke bulan yang paling convincing yang agak beda dengan apa yang kita pahami secara mainstream yang pernah kalian dengar? Kemarin sih sempet yang rame kan yang Artemis sih. Ini gue ngomong Artemis ya. Oh yang terbaru ya? Kan sempet yang salah satu astronotnya ditanya tentang bintang. Iya. Kalian ngeliat bintang gak sih di luar angkasa? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, kalau kita bandingin sama yang dulu, Iya. yang Apollo dulu itu, mereka bilang mereka nggak lihat. Iya. Emang nggak bisa kelihatan katanya. Iya, betul. Kalau dari mata kan. Iya. Nah, cuma yang astronot yang Artemis ini, Iya. dia sempat ngomong pas di interview kita live kan ya. Iya. Dia bilang, oh iya ada kan ya. Main sempet lihat juga. Nah, pas dia ngomong gitu, astronot yang cewek langsung kayak ngeliatin gini. Nah, pas diliatin langsung diganti mic-nya ke yang lain. Macam-macam spoiler film Marvel gitu ya kalau. Jadi Jadi- misalnya kompak. jadi kayak salah ngomong gitu dia. Misalnya kompak bilang nggak kelihatan bintang. Betul. Ih, menarik juga ya. Tapi emang begini-begini tuh gestur-gestur gini yang bikin akhirnya kita jadi selalu menerka-nerka kan? Iya. Iya. Terus yang ini apa yang Buzz Aldrin Buzz Aldrin. yang dikejar sama orang tuh disuruh sumpah dong kalau misalnya emang lu beneran ke bulan lu sumpah nih di atas Bible katanya. Iya. Nggak mau kan malah digampar kan orangnya. Iya sih. Itu. Orang langsung Iya. bohong ini jangan-jangan. Walaupun memang in his defense ya, coba dia mungkin lagi mau beli Iya, tiba-tiba, mixing. Lagi mau beli mixing, sumpah dengan apa sih? Pas gini, saya kan Kristen. Iya betul juga. Betul juga, bisa Jangan-jangan jadi. Scientology dia kayaknya. Iya, bisa jadi. Walaupun memang sebenarnya untuk bisa ngedibangnya kan kita harus tahu di ketinggian berapa. Tapi harusnya nggak kelihatan ya. Gue nggak tahu sih, gue bukan astronot. Katanya harusnya nggak kelihatan. Harusnya nggak kelihatan. Mungkin dia asbun aja kali. Astronot asbun lucu banget. Kayak asbun aja kali nggak kelihatan. Apa ya? Tapi selain itu ada lagi nggak yang lo dengar? Ini yang Artemis 2 yang terbaru. Kalau gue punya konspirasi, coba kalian nilai. Menurut dia Oke. keakuratannya berapa? Oke. Menurut gua Artemis 2 ini, misi Artemis 2 ini adalah promo Project Hail Mary. Anjing. Project Hail Mary itu Mungkin kebalik kali ya. Budgetnya. Yang bikin Project Hail Mary tahu mau ada Artemis 2, dia rilisnya dekat-dekat sini mungkin. Bisa jadi. bisa. Project Hail Mary itu coba lo kasih tahu dulu. Jadi gini Dri, Project Iya. Hail Mary itu adalah film terbaru tahun 2020. Itu makanya saya kasih tahu beliau ini di TikTok juta-jutaan. Iya. Nah, ini nih. Masih. Banyak apa itu? Kenapa? Masalah. Nah, saya tidak bioskop. Nggak, tahu nggak kenapa menurut gue ini mungkin? Ya walaupun lu masuk akal juga, bisa jadi ini kan syutingnya udah lama. Iya. Dia tahu ada Artemis, jadi dia pas-pasin bisa juga. Ya. Tapi kenapa nggak ini mungkin? Karena gue ngerasa benar karena kayak ini cuy, kayak waktu film 2012 kita semua heboh 2012 mau kiamat. Iya. Itu kan kita nggak tahu siapa yang bikin duluan. Itu kan gara-gara main kalender. Iya, gara-gara main kalender, abis itu Itu joknya Ricky Gervais itu tau nggak? apa? Nggak tahu. Nggak, itu kan pakai batu. Ya, boleh capek gak sih orang? Iya lagi. Nah, ini udah cukup deh. Kayaknya udah cukup deh. Gua udah nggak sanggup lagi. Terus mau sampai mana ini ujungnya? Gini, apa namanya, ini salah satu bentuk promo gitu. Tapi memang NASA selain NASA gue nggak tahu ya. Kalau di Rusia nama lembaganya apa ya guys? Kalau di Amerika kan NASA. Gue tau Eropa ESA ya kalau nggak salah ya. Pak gue. Kalau nggak salah ESA kalau nggak salah di Eropa. Ya, kalau di Indonesia apa namanya? Gue juga pengen tahu sih. Kalau lembaga astronot, wah susah ya. Namanya Rokosmos, wah susah. Indonesia agak berat sih kayaknya. Astronot belum namanya sih. BRIN. Oh deh. Oh kita BRIN. Brin. Oh enggak ada ORPA, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa dan Badan Riset. Tapi gue tuh pengen bikin konten deh. Apa? Orang yang nggak percaya moon landing sama petinggi-petinggi BRIN. Wah menarik tuh. Menarik tuh. Mereka kita makan popcorn aja. Lu akan tahu kenapa Buzz Aldrin nampar orang itu. Lu akan tahu kenapa itu. Ternyata ngeselin Orang gitu itu ya. pasti lah. Kenapa saya jadi harus debat di sini?
Ya sudah, tapi kalau lo ada lagi ya konspirasi yang lo denger tapi ya menurut gua apakah benar atau tidak? Handphone juga katanya kan dari ini ya, dari satelit yang emang ditembakin segala macam gitu. Jadi menurut gua Microwave kalau nggak salah. microwave. I think microwave itu research Apollo berapa gitu kayak electromagnetic, and then dia tahu whatever gitu-gitu, lupa gue. Ya. Yang gue tau microwave gara-gara coklat meleleh gitu katanya. Coklat Di meleleh temennya, iya, di kalau nggak space salah. ini kan, space exploration, bukan berarti mulai deh, pokoknya space exploration lah. Dan mungkin kita akan tutup dengan Adri punya satu teori yang bagus banget. Apa nih? Apa nih? Put on the spot gini apa nih? Loh. Enggak, bukan bahwa teknologi yang ada hubungannya dengan perang. Oh iya, jadi ini investment kenapa moon landing tuh jarang? Kayaknya kemajuan teknologi itu lebih cepat kalau perang di bumi aja. Turunan teknologi Oh, itu space benar tuh. exploration tuh nggak banyak. Jadi Ya terobosan yang kita dapat Terobosannya dari nggak banyak. manfaat ke bulan kan selain batunya kan, misalnya dibawa ke bumi Iya. kan. Ya. Mau jadi apa tuh Mau jadi batu apa gitu? batu, mohon maaf. Itu ada lagi konspirasinya itu. Oh, yang batu. apa nih kalau yang batu apa? Jadi dari Belanda waktu itu. Jadi Belanda tuh dikirimin sama kayak perwakilan Amerika lah kayak dubesnya atau apa buat gift ya kan souvenir. Batu dari bulan katanya. Iya, iya kan. Ternyata pas dicek dimuseumkan kan itu. Ya. buatan Cina gitu tuh. Dari Cina. Merchandise itu anjing banget. Ternyata cuma kayu yang dimurniin, Kayu yang dimurni. petrified wood. Jadi nggak asli dari bulan gitu ya? Ya asli dari bulan. Jadi pada bingung nih kenapa ngirimnya ini souvenirnya gitu. Betul. Tapi bener sih kalau perang emang memajukan teknologi cepat. Kayak handphone, kamera di handphone lu, mikrofon kecil tuh kan semua perang tuh. Perang makanya perang dingin. Makanya jadi perang dingin kan nggak mungkin idenya masa perang lagi, kita baru kelar perang. Capek. Kesana dulu lah gitu. Oh iya, jadi perangnya perang teknologi waktu itu. Iya. Karena habis perang dunia kedua kayaknya kita traumanya cukup dalam. Cukup dalam, makanya udah jangan perang lah. Iya, kita- Lomba-lomba teknologi aja. Betul. Oke, kita langsung masuk ke segmen 2. Ini logika warga. Oke. Ini dia. Dari Anonim 07 ya. Dia mengatakan, gue cuma punya banyak pertanyaan soal misi bulan. Halo tim, gue lagi ngikutin ulang sejarah misi luar angkasa dari Apollo sampai Artemis. Dan jujur gue jadi banyak mikir. Di satu sisi ada catatan bahwa Apollo 11 tahun yada mendarat di bulan. Disaksikan dunia, bahkan ada rekaman, sampel batuan, dan dokumentasi resmi. NASA juga sekarang masih mengirim misi seperti Artemis 2, yada. Tapi di sisi lain, gue juga baca bahwa di era 1960-an banyak orang meragukan kemampuan teknologi saat itu. Ya. Bahkan survei publik dulu menunjukkan sebagian masyarakat Amerika sendiri nggak yakin misi itu benar-benar bisa dilakukan. Gue nggak bilang ini palsu atau benar, tapi yang bikin gue penasaran adalah kenapa sampai sekarang masih ada perdebatan padahal sudah ada banyak misi lanjutan dan bukti teknologi yang berkembang. Gue cuma merasa mungkin ada bagian sejarah yang masih terus diperdebatkan tentang cara memahaminya, bukan soal benar atau salah. Sebenarnya gue menarik sih untuk ngebahas ini. Cara kita meragukan kemampuan kita di zaman dulu tuh sama kayak cara kita meragukan orang Mesir bisa bikin piramid, cuy. Benar. Orang piramid tersinggung, orang Mesir tersinggung gak sih kayak orang zaman segitu sih nggak mampu. Anjing, gue udah ngangkat batu. Wah, harus berapa lagi nih gue tumpuk untuk kasih tau, wah, gitu. Karena kita kan cenderung kayak orang zaman dulu tuh nggak mampu lagi. Sama yang komentar gini menurut gua harus dilihat raport sekolahnya, maksudnya. Kenapa? Kalau angka 5 IPA mah ya udahlah nggak usah gitu. Maksudnya pemahamannya kan juga Nggak ke usah. atas. Gak usah high minded gitu Iya. ya. Dia baca buku bingung kan bisa buku yang membingungkan atau dia bacanya bingung gitu. Iya. Tapi intinya menurut gua kita closingnya adalah kalau apakah Project Artemis 2 itu adalah Promo film itu kayaknya enggak lah. mungkin, tapi yang itu mungkin Nggak mungkin, gila. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Ya, Nggak nggak bisa tuh mungkin. kalau debat itu. Iya, mungkin tidak dan nggak mungkin lah itu, nggak mungkin lah. Tapi kalau konten ini untuk ngajak kamu nonton Project Hail Mary mungkin. Coba cek. Semoga masih ada di bioskop-bioskop. Nah.